Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan dimanapun berada, pagi hari ini saya berada di rumah kawan kita Pak Samsudin. Assalamualaikum Pak Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, apa kabar? Sehat. Saya meskipun rumah dengan Pak Sam tidak terlalu jauh sebetulnya. Ya. Cuman hari-hari ini semakin lama merasa semakin jauh saja. Tapi memang untuk seusia lansia seperti kita jauh juga. Iya, persoalannya gitu. Jadi Jauh juga. sudah ada dua hal yang melekat pada diri saya Pak Sam. Satu, memang tenaga. Ya. Dari segi tenaga itu tuh jadi berat. Ya. Kedua, ada faktor malas juga. Ya. Rupanya usia bertambah, Betul. itu malesnya juga bertambah. Tapi juga. kalau rumah Anda yang dulu saya dekat. Iya. Nah, sekarang kan lebih jauh lagi gitu. Iya, kawan-kawan sekalian, rumah saya itu berbeda dengan rumah saya yang dulu kata Pak Ya. Sam itu, Pak. Lebih jauh. Lebih jauh sekarang. ini. Tapi rumah Pak Sam ini juga sebetulnya bukan rumah yang dulu. Bukan. Rumah yang dulu. Tapi saya bergerak maju ke rumah Anda yang lama. Iya. Kan lebih jauh yang dulu kan? Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang rumah Pak Sam, saya terus terang aja ngomong, kagum dengan Anda Pak Sam ya. Kenapa? Karena saya katakan kagum, rumah Anda ini memang tidak besar. Tapi kalau dibilang kecil juga salah. Ya, rumah ini terhitung tipenya tipe menengah, Ya. gitu kan ya. Kemudian rumah ini terhitung bagus. Penataannya, materialnya, dan lain sebagainya. Nah, saya mengatakan begitu karena saya ingat dulu waktu baru kenal sama Pak Samsudin, rumahnya kayaknya, ya Allah, Di Tanjung Priok. Di Tanjung Priok, terlebih-lebih lagi Tanjung Priok, kawasan kumuh kira-kira gitu kan ya. Iya. Ya, sampai-sampai ada teman yang Banjir rob tiap malam gitu. banjir rob. Ada teman yang prihatin, Pak Sam rumahnya di sini. Iya. Iya, saya bilang, mau gimana lagi? Ada lagi yang memalukan. Eh. Waktu saya penataran sama Anda itu, penataran CBSA. Oh, Nah, itu ada guru-guru itu kan. iya. Nah, di anu itu ada kebetulan dari Jakarta Utara kan. Nah, asal dari mana gitu. Nah, saya Jalan Donggala, lorong 17, ini Tanjung Priok. Loh, kok orang seperti ini tinggalnya di Tanjung Priok? Jalan Donggala itu sudah terkenal Iya. tidak representatif. Iya, gitu kan. Rata-rata kan gitu ya. Itu jadi sudah itu. Jadi kok biasanya kan di daerah selatan kalau orang-orang yang katakanlah narasumber Iya. itu orang selatan. Orang selatan, gitu. ya. Itu kata orang utara bukan. Iya. Yang ngomong tuh orang utara. Orang selatan nggak merasa apa-apa. Dia nggak tahu ada orang utara jadi wapres ya. Iya. Betul. Nah, Pak Sam, bagaimana perasaan Pak Sam katakanlah gitu? Iya. Sekarang ini, sebab apa? Saya merasa dalam perbincangan hari-hari di masyarakat, hidup ini sulit sekarang. Iya, betul. Hidup ini sulit. Cari kerja susah gitu kan. Udah kerja juga penghasilan tetap kecil gitu kan ya. Nah, padahal pikir saya, loh Anda juga punya penghasilan kecil. Sangat. Saya juga bukan nol, Enggak. minus. Nggak ada yang pensiunan besar ya. Iya, nggak ada gitu kan ya. Sekarang pun sudah pensiun, gaji tetap gaji kecil, gaji Iya. pensiun gitu Iya. kan ya. Nah, pengalaman Anda gimana Pak Sam? Sehingga punya rumah bagus dalam perasaan saya, dalam pikiran saya seperti sekarang ini. Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya mungkin saya sama ya dengan teman-teman yang lain, termasuk Anda misalnya. Kan bagaimana sulitnya kita ingin punya rumah. Nah, cuma karena kita punya punya keinginan, punya kemauan yang keras untuk itu, maka kita berusaha kan ya. Nah, berusaha untuk bagaimana memperoleh rumah idaman itu ya. Gitu loh. Jadi seperti tadi kan saya itu dari Tanjung Priok itu kemudian pindah ke Ciputat itu beli rumah, menurut saya sudah hebat sekali waktu itu. Walaupun sempat longsor kan di belakangnya. Iya. Nah, Kawan-kawan, Pak Sam itu pindah dari Tanjung Priok ke Ciputat, Iya. tapi beli rumah pinggir kali. pinggir kali di ujung tebing, Iya. gitu.
itu kalau hujan deras, Nah. itu bisa longsor Iya. sebetulnya. Saya prihatin sekali. Iya. Dan beberapa kali longsor. Sudah longsor sebetulnya Beberapa ya, kali tapi longsor. belum sampai kena Ya, rumah gitu kan. yang parah kan memang yang tahun 2002 itu. Yang sampai setengah dari kamar belakang itu kan seperti kandang burung. Oh. Jadi dia itu nggak ada pondasinya kan. Sudah gantung ya. Udah gantung seperti kandang burung lah. Iya. Mohon maaf pemirsa kalau kandang burung merpati dulu tuh ya kayak begitu. Iya. Digantung begitu ya. Nah, kalau anak sekarang mungkin nggak paham kandang burung tuh ya yang Iya. kayak itu. Kalau kita dulu ada kandang burung kayak merpati. Nah, kamar saya yang paling belakang itu separuh itu sudah tidak ada pondasinya. Sudah jatuh ke bawah, sudah longsor. Iya. Jadi memprihatinkan sebetulnya. Anda itu pindah dari Tanjung Priok Ya. ke Ciputat, Ya. sebetulnya belum ada perubahan. Ada lah perubahannya ada dari misalnya suasana ya. Iya. Suasana ini kan ada pohon-pohon, ada segala macam ya. Lebih adem. Secara lingkungan ini lebih adem, lebih cocok ya untuk anak-anak, untuk kita gitu. Iya. Nggak terlalu panas. Tetapi belum nikmat benar seperti orang selatan tinggal di selatan. Karena itu tadi kan ya. Iya. Ya, tapi itu. Jadi memang karena banyak hal-hal yang Pak Tar, kalau saya banyak hal-hal yang tidak diduga. Jadi bayangkan ya waktu itu rumah yang dalam tanda petik normal yang enak dipakai dan lain sebagainya mungkin pasarannya udah 20-25 juta lah ya. Pada waktu itu rumah yang Anda tempatin itu rumah sendiri atau ngontrak? Rumah sendiri. Rumah sendiri. Yang di mana Yang di Donggala itu. Oh itu 5 tahun terakhir udah rumah saya dari. Udah saya beli. Sebelumnya enggak, saya numpang di orang tua saya. Oh begitu. Iya. Jadi numpang dulu di orang tua saya. Tapi setelah ada rezeki, kemudian kita beli, dan setelah itu saya paksa jual sama adik saya. Apa maksudnya? Supaya adik saya punya rumah. Kalau nggak saya paksa begitu, dia nggak beli rumah. Pada waktu itu rumah seharga itu kira-kira 20 juta. Di yang di Poncol ini? Yang enggak, bukan kalian di Tanjung Priok? Sekitar 10 juta. Sekitar 10 juta. Iya. Oh, Anda naik berarti. Iya. Dari harga sekitar 10 juta Iya. Pindah ke Ciputat, harga sekitar 20 juta. Iya, sekitar itu. Oh iya. Jadi naik. Ada perubahan. Udah naik. Dari berbagai hal ya, kondisi bangunan apa segala macam juga udah lebih bagus kan. Ya kalau di kampung itu waktu itu ya mungkin paling bagus lah ya. 20 juta itu. Yang 20 juta. Di Poncol itu. Iya, saya waktu pertama kali ke rumah Anda itu terkesan saya sudah oke. Ini udah bagus. Sudah oke ya. Kenapa? Karena untuk ukuran kita ya. Iya, untuk ukuran kita. Saya kan sebelumnya kan kontrak ya. Iya. Di Pondok Pinang, Iya. kontrak di Pondok Pinang. Lalu kemudian saya pindah gitu kan ya ke Ciputat, beli dari hasil uang yang kita sama-sama kerja juga gitu. Katakanlah dapat uang muka untuk cicilannya. Ya sudah oke kan untuk saya, meskipun kecil kan cuma 2 kamar kira-kira tipe 46 lah barangkali gitu kan ya. Nah lalu Anda bagaimana? Tanahnya berapa ratus meter? Tanah rumah saya itu 73 meter. Nah, saya kan masih mending 120 meter. Anda 120 meter, yang 20 juta itu. Iya, 120. Jadi bayangkan kawan-kawan sekalian, itu tahun sekitar 90. Tahun 90 ya, Iya. sekitar tahun 90. Pak Sam sudah punya rumah, beli dengan tanah sekitar 120 meter. Cash ya? Cash. Saya beli rumah dengan tanah 73 meter ngutang. Ngutang. Anda kalau nggak salah baru bayar 5 juta apa berapa Ya, waktu itu? saya bayar 5 juta, tapi kalau saya ngambil di komplek perumahan Papan Sejahtera di Pamulang, itu saya nggak bisa, meskipun ada uang muka 5 juta. Kenapa? Karena slip gaji saya itu tidak memenuhi syarat, terlalu kecil, tidak bisa memenuhi syarat untuk menjadi garansi bayar bulanannya, nggak bisa. Lalu saya perorangan, jadi di waktu itu ingat kalau tidak salah Abu Dinata atau kita dulu itu, dia beli rumah dengan cara seperti itu juga, gitu kan dia. Nyicil sama orang Betawi. Nah saya bukan sama orang Betawi, ada orang Cina baik sama saya ketika itu. Lalu saya ngutang sama dia.
Ya, itulah jalannya ya. Jadi jalannya itu ada aja. Padahal secara ekonomi kita juga sebetulnya belum terlalu mampu kan. Iya. Waktu itu gitu loh. Sama lah seperti saya waktu beli rumah di Poncol itu. Itu kalau nggak dicampur sana campur sini, ya nggak kebeli juga. Itu kan ada dukungan sana sini, akhirnya kan bisa kebeli. Gaji berapa waktu itu? Ya mungkin gaji masih sekitar 300 ribuan ya. Oh, sudah 300.000. Mungkin 300-an. Sudah gede juga sih sebetulnya. Saya selalu ingat yang Lah Anda itu yang kerja di Myanmar itu ninggalin gaji 100 ribu ke saya. Saya kan tukang ambil gaji Anda itu. oh, berarti gaji saya itu separuhnya. Udah lebih. Yang 100.000 itu separuhnya ya? Enggak lah, Bukan. udah sepertiga kali itu. Oh, oke. Berarti gaji kita sekitar 350 lah udah sekitar. Sudah bisa beli rumah 20 juta. Ya. Gitu kan? Ya. Saya bisa punya uang muka Ya. 5 juta. Dan bisa nyicil lagi yang Bisa nyicil bulanannya. kan gitu. Dengan gaji yang sebesar 350 ribuan itu. Baik Pak Sam, Ya. saya kira ngobrol kayak begini kita mau teruskan lagi nanti Oke. pada kesempatan yang akan Ya. datang dengan judul atau topik yang berbeda. Tapi intinya ya kami sengaja dengan Pak Sam pengen sharing pengalaman. Pengalaman bagaimana kami menjalaninya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kawan-kawan semua. Pemirsa channel YouTube kita, dan silakan diceritakan kepada yang lain, kepada kawan-kawan semua dimanapun berada. Jangan lupa subscribe tentunya. Terima kasih Pak Sam, terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Ya, mudah-mudahan ada Ya, kesempatan. sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.